Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya untuk belajar hari ini? Perkenalkan, nama saya Meli Trilestari dengan NIM 856948392 dari kelas C semester 5 Prodi PGSD S1 UPBJJ UT Bandar Lampung, Bokjar Sidomulyo. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah struktur tubuh tumbuhan pada mata kuliah Konsep Dasar IPA di SD dengan tutor Bapak Pujo Duryat MPD. Tujuan saya membahas tentang struktur tubuh tumbuhan ini adalah agar semua orang yang melihat materi yang saya sampaikan hari ini bisa mengetahui struktur tubuh tumbuhan. Struktur tubuh makhluk hidup pada tubuh tumbuhan. Apa itu tumbuhan? Ya, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Struktur tubuh tumbuhan. Seperti pada hewan, tubuh tumbuhan juga tersusun dari berbagai bagian. Bagian utama tubuh tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan mempunyai bentuk dan kegunaan tertentu. Tumbuhan digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu monokotiledon dan dikotiledon. Monokotil disebut juga tumbuhan berkeping biji satu, sedangkan dikotil disebut sebagai tumbuhan berkeping biji dua. Bisa dilihat gambar di sebelah ini ada gambar struktur tubuh tumbuhan pada tumbuhan tomat. Mari kita bahas struktur tumbuhan yang pertama, yaitu akar. Akar merupakan bagian paling bawah dari tumbuhan yang berada dalam tanah. Namun tidak semua tumbuh ke dalam. Ada beberapa tumbuhan yang memiliki akar di luar tanah. Apakah fungsi dari akar? Fungsi dari akar adalah 1. Sebagai penopang tumbuh tegaknya tanaman. 2. Sebagai penyerapan air dan hara. 3. Untuk menyimpan cadangan makanan. 4. Untuk berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang. Akar tunggang adalah akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah, dan dari akar tersebut keluar cabang akar. Jenis akar itu biasanya terdapat pada tumbuhan-tumbuhan dikotil. Ciri-ciri akar ini adalah berbentuk lurus ke bawah dan akan terus tumbuh memanjang serta membesar. Bisa dilihat di samping ini ada bagian akar pada akar tunggang. Di atas ada leher akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, ujung akar, dan tudung. Apakah contoh tanaman berakar tunggang? Mari kita bahas. Contoh tanaman dari tumbuhan berakar tunggang adalah pohon mangga, pohon jeruk, pohon mahoni, pohon belimbing, dan akar serabut. Akar serabut adalah akar samping yang keluar dari pangkal batang atau buku. Umumnya bergerombol dan berfungsi menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Jenis akar ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau berbiji tunggal. Namun demikian, ada juga tumbuhan dikotil yang memiliki akar serabut. Bisa dilihat di gambarnya ini ada struktur akar serabut. Di atas ada leher akar atau pangkal akar. Di bagian bawah ini ada rambut akar, ujung akar, serta tudung akar. Apa contoh tanaman berakar serabut? Mari kita jawab. Contoh tumbuhan berakar serabut adalah padi, pepaya, tebu, dan rumput teki. Akar tersusun atas dua struktur, yaitu struktur luar atau morfologi dan struktur dalam anatomi. Struktur morfologi akar
Bisa dilihat pada gambar di sini. Ini adalah struktur morfologi atau struktur luar akar. Di atas ini adalah leher atau pangkal akar. Di sini ada batang akar. Ini ada cabang akar. Di sini juga ada rambut atau bulu akar. Ada serabut akar. Ada ujung akar dan di paling bawah ada tudung akar. Struktur anatomi akar bisa dilihat di sini. Ini di bagian struktur anatomi akar atau struktur dalam. Ada epidermis di bagian pinggir ini. Rambut akar ada yang pinggir-pinggir ini. Stele itu yang ada di tengah ini. Korteks yang ini. Rotoderma, meristem dasar, prokambium, dan meristel akar. 2. Batang. Batang merupakan organ tempat lintasan makanan hasil fotosintesis yang diproduksi oleh daun. Sebagian hasil fotosintesis tersebut dibawa ke seluruh tubuh dan sebagian lagi disimpan pada batang sebagai cadangan makanan. Apakah fungsi dari batang? Fungsi dari batang adalah sebagai penyokong tubuh tumbuhan, mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh. Macam-macam bentuk batang. Batang yang berbentuk memanjang seperti tali. Batang yang berbentuk tiang tegak. Batang tumbuhan yang keras, yang lunak, yang batang bercabang, batang yang tidak bercabang. Contohnya ini ada pare, kelapa, jambu, bayam, cabai, serta jagung. Struktur anatomi batang. Pertama ada epidermis, kedua ada korteks, ketiga ada endodermis, keempat ada stele. Bisa dilihat di gambar, ini adalah struktur anatomi batang dikotil, yang ini struktur batang monokotil. Ketiga, daun. Apa yang dimaksud dengan daun dan mengapa daun berwarna hijau? Mari kita jawab. Daun adalah salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang dan biasanya tumbuh berhelai-helai hingga lebat. Daun itu sendiri biasanya mempunyai warna hijau. Mengapa daun sering berwarna hijau? Hal ini dikarenakan di dalam daun terdapat zat klorofil. Fungsi klorofil adalah untuk menyerap energi cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Apa fungsi daun pada tumbuhan? Mari kita jawab. Daun berfungsi sebagai alat respirasi atau pernapasan. Organ pernapasan tumbuhan yang terletak di daun adalah stomata. Daun merupakan alat reproduksi vegetatif. Contohnya adalah tanaman cocor bebek yang membentuk tunas daun. Dalam hal ini, daun bertugas untuk struktur daun. Struktur daun bagian luar. Ada pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Ini saya salah menulis aturan ini struktur daun bagian dalam, yaitu epidermis, jaringan dasar, dan jaringan pengangkut. Bisa dilihat gambarnya, ini adalah struktur daun bagian luar, dan ini struktur daun bagian dalam. Apa contoh tumbuhan dari daun menyirip, menjari, melengkung, sejajar, dan berduri? Mari kita bahas. Contoh daun menyirip adalah daun jambu biji, rambutan, dan nangka. Daun menjari ada daun singkong, pepaya. Daun melengkung ada daun waru, sirih. Daun sejajar ada daun kelapa dan jagung, dan daun padi. Yang keempat ada daun berduri, ada daun cemara dan daun pinus. 4. Bunga. Apa itu bunga? Bunga merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai organ reproduktif generatif karena terdapat alat-alat perkembangbiakan. Struktur bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Kelopak dan mahkota bunga tumbuhan dikotil berjumlah kelipatan 2, 4, dan 5. Sementara itu, kelopak dan mahkota bunga tumbuhan monokotil berjumlah kelipatan 3. Berdasarkan bagian yang terdapat pada bunga, bunga dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu bunga lengkap yang merupakan bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Sedangkan disebut bunga tidak lengkap jika salah satu bagian bunga tidak ada.
Bagian-bagian bunga. Bunga terdiri dari bagian sebagai berikut. 1. Kelopak bunga yang berfungsi melindungi kucu bunga. Kedua, ada mahkota bunga yang berfungsi menarik perhatian serangga. Yang ketiga, ada benang sari yang berfungsi sebagai penghasil gamet jantan, yaitu serbuk sari. Yang keempat, ada putik sebagai penghasil gamet betina. Bisa dilihat lebih jelasnya pada gambar di sebelah ini. Apa contoh dari bunga lengkap, bunga tidak lengkap, dan bunga sempurna? Bunga lengkap, contohnya bunga bakung dan bunga sepatu. Bunga tidak lengkap, contohnya bunga kamboja dan bunga kelapa. Sedangkan contoh bunga sempurna adalah bunga mawar dan bunga. Kelima, buah. Apakah yang dimaksud buah dan apa sih fungsi dari buah? Mari kita bahas. Buah atau juga disebut buah sejati adalah organ pada tumbuhan berbunga yang berasal dari perkembangan lanjutan bakal buah atau ovarium. Buah merupakan pembungkus dan pelindung biji yang berkaitan dengan fungsi utama buah, yaitu sebagai pemencar biji tanaman pada tanaman berbunga. Fungsi buah adalah untuk membungkus dan melindungi biji yang ada di dalamnya, sebagai penyedia cadangan makanan ketika proses perkecambahan dan sebagai penyebar biji untuk mendukung regenerasi tubuh. Bagian-bagian buah. Buah dibedakan jadi 3. Ada buah tunggal yang dibentuk oleh satu bakal buah, contohnya buah mangga. Ada buah akrerat yang dibentuk oleh banyak buah dari satu bunga, contohnya buah sirsak, buah arbei, dan srikaya. Yang ketiga, ada buah majemuk yang dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga, contohnya nanas, kluwih, dan nangka. Bisa kita lihat di sini bagian-bagian bunga. Ada kulit bunga. Kulit bunga adalah lapisan paling luar untuk melindungi buah. Ada tangkai untuk tempat melekat bergantung pada ranting atau dahan. Yang di dalam ini ada daging buah, yaitu bagian buah yang dapat dimakan. Serta ini ada biji-biji bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Anatomi pohon mangga bisa dilihat. Ada tangkai buah, di dalam biji, di luar esoskarp, endorkarp, mesoskarp. 6. Biji. Biji yang terbentuk dari bakal biji merupakan alat perkembangbiakan generatif. Di dalam biji terdapat embrio atau lembaga yang merupakan calon individu baru. Biji umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kulit biji, lembaga, dan keping lembaga. Berdasarkan kepingnya, ada 2 jenis, yaitu monokotil dan dikotil. Di sini bisa kita lihat di gambar ada bagian-bagian biji. Bisa dilihat ya. Ini ada lembaga, keping biji, dan kulit biji. Apa sajakah contoh biji berkeping 1 dan berkeping 2? Mari kita lihat. Contoh biji berkeping 1 yaitu jagung, bambu, padi, kangkung, rumput teki, kelapa, kunyit, jahe, anggrek, pisang, dan nanas. Contoh biji berkeping 2 yaitu mangga, pepaya, cempedak, sirih, belimbing, tanaman karet, pohon jarak, tumbuhan kacang-kacangan, cabai, hingga tomat. Bisa dilihat di bawah ini ada gambar perbedaan biji dikotil dan monokotil. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekeliruan ataupun salah-salah kata dari saya. Semoga pembelajaran yang saya bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.